Ya kedengaran Ibu. Mana ya? Maaf. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Presentasinya. Sinyalnya Ibu, sinyal. Iya. Ini ya. Oke, Iya. berarti selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi ya. Iya. Dari mahasiswa selanjutnya yaitu Ibu Ika Suhesti. Yang masuk Ibu Ika Suhesti ada? Oke. Ada Bu Ika? Ibu Ika? Oke, kalau belum ada berarti di sini ada Bapak Yudi Mufaris. Iya, Bapak Yudi. Bapak Yudi, monggo Bapak Yudi. Sudah siap mempresentasikan itu tugasnya tadi? Masih saya susun, Bu. Oh, masih disusun. Iya. Oke, berarti lanjut saja berarti ya nanti ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga masuk, belum pada masuk lagi, Bu. Iya, Oke. Mas Mikel mungkin sudah. Mas Mikel? Suka banget ya, lempar-lempar ya. Oke, karena ini kita memang masih berempat ini kayaknya. 4 apa berapa nih? 6 ya. Oke. Monggo berarti Mas Mikael. 7. Ika Suhesti silakan. Lah, dilemparin lagi. Pak, ini belum selesai, Pak. Bisa yang lain dulu nggak, Pak? Ibu duluan tadi, Bu, disuruh Ibu Latifah. Iya. Kalau memang belum selesai Ibu bisa. Duluan. Ini manggil Ibu. Ini iya, manggil nama Ibu siapa? Latifatul Khoiriyah apa gimana, Bu? Ya maksudnya bisa diseling panggilan lagi, Bu. Oke, gini. Tadi saya panggil Ibu siapa tadi? Ika Suhesti ya, karena belum selesai ya Ibu ya. Ya, dikit lagi. Ya, langsung setelah itu Bapak Yudi ternyata juga belum. Sekarang berarti Bapak Mikael. Monggo Pak Mikael. Yaudah. Taruh ya. Oke. Ke grup saya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Bu? Oke, kelihatan jelas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Dikaswara. Saya akan menjelaskan pengertian tentang asbabun nuzul, pengertian surat Maki dan Madani, juga Fawati As-Suwar, dan Muhkam dan apa ya? Tasyabihat. Ya. Muhkam dan Fahmat ya. Oke, yang pertama pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul biasanya digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, atau ungkapan asbabun nuzul atau asbab an-nuzul merupakan bentuk iddafa dari kata asbab dan nuzul secara etimologi. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Panswadi dalam jurnal Al-Mufaidah atau jurnal ilmu keislaman menjelaskan, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaian ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab terjadinya hadis. Yang pertama akan saya bahas tentang fungsi asbabun nuzul. Ini fungsi asbabun nuzul bisa membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Selain itu bisa juga menghilangkan keraguan tentangnya. Bisa mengetahui hikmah atau rahasia yang ada di dalam persyaratan hukum pada suatu ayat yang berada di dalam Al-Quran.
Ya. Dan juga bagi orang mukmin dan bukan mukmin, asbabun nuzul sangat bermanfaat. Adapun manfaat orang mukmin bisa semakin kuat keimanannya dan jelas baginya mengenai hikmah yang disyariatkan dari suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita tidak tahu tentang sebab turunnya Al-Quran, maka kemungkinan kita tidak bisa menafsirkan ayat yang seharusnya atau sebaliknya. Oke ya, sudah ngerti kalau tentang asbab. Dan juga saya akan membahas tentang pengertian ilmu nasib dan mansuk. Pengertian ilmu nasib dan mansuk. Nasib artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaz. Pada hakikatnya nasib yang menghapuskan adalah Allah Jalla. Mansuk artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaz yang dihapuskan. Itu pengertian ilmu nasib dan mansuk. Oke, mungkin contohnya saya belum catat di sini ya, jadi saya cuma bisa pengertiannya saja. Mungkin teman-teman nanti bisa memberikan contohnya yang lebih. Oke. Sekarang masuk ke yang pokok materi ketiga, yaitu ilmu maki dan madani. Sesuai namanya, kata maki berarti golongan Mekah dan madani adalah golongan Madinah. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lebih kurang 23 tahun. Sebagian dari ayat Al-Quran yang diturunkan kota Mekah ada juga yang diturunkan di kota Madinah. Jadi itu yang disebut Maki dan Madani atau surat Makiyah atau Madaniyah. Ada yang turun pada waktu musim panas dan ada juga yang ada yang turun pada waktu musim dingin. Dan ada juga yang turun ketika dalam perjalanan dan ada yang turun pada waktu malam hari maupun siang hari. Kondisi ini menggugah perhatian ulama dan ahli tafsir untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap Al-Quran, terutama berkaitan dengan tempat turunnya ayat tersebut, sehingga memunculkan sesuatu ilmu baru terhadap Al-Quran agar mendapat pemahaman untuk dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni ilmu Maki dan Madinah. Ya, saya akan memberikan contoh surat-surat Makiyah. Biasanya surat-surat Makiyah ini biasanya lebih pendek dikarenakan Nabi Muhammad di saat itu belum secara terang-terangan mendakwai Islam. Contoh surat-surat Makiyah kayak surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Lahab, At-Tin, At-Tariq, semuanya rata-rata surat-surat pendek. Dan juga contoh surat Madaniyah. Okay. Kalau surat Madaniyah itu biasanya agak panjang ya, sebab di sini keislaman sudah mulai santai atau berjalan kayak biasanya, dan juga Nabi sudah mulai terang-terangan untuk mendakwai Islam, dan juga masyarakat Madinah juga menerima Islam. Contoh surat-surat Madaniyah seperti surat An-Nas, Al-Falaq, An-Nasr, Az-Zalzalah, dan Al-Bayyinah. Perbedaan Maki dan Madinah umumnya sudah tadi saya jelaskan ya. Makiyah dalam surat lebih pendek dan Madani lebih panjang ya. Oke. Dan sekarang Fawati As-Su'ar, pembahasan materi yang keempat yaitu Fawati As-Su'ar. Oke, Fawati As-Su'ar adalah ilmu Al-Quran yang membicarakan kalimat-kalimat pembuka suatu surat. Ilmu ini cenderung mempelajari arti tafsir kalimat tersebut. Nah, jadi saya akan bahas tentang kedudukan Fawati As-Su'ar. Merupakan salah satu realitas keistimewaan misterius yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun beberapa manfaat suar, satu sebagai tanbih atau peringatan yang dapat memberikan perhatian bagi Nabi maupun menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang materi maaf ya. Yang terakhir ini.
Yaitu materi yang terakhir itu tentang ilmu hukam dan mutasyabi, ya. Dari pengertiannya dapat bahwa hukam adalah ayat-ayat maknanya sudah jelas, ya. Ya, tidak samar lagi. Adapun mutasyabi adalah ayatnya yang maknanya belum jelas dan butuh penafsiran lebih atau memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Contoh ya, saya akan beri contoh surat ayat-ayat muhkamat, yaitu dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 275. Saya akan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimu sholata wa atu zakat warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ini sudah jelas ya, kalau perintah dalam Islam kita harus menunaikan sholat, zakat, rukuk. Jadi tidak perlu mentakwilkan atau menafsirkan lagi ayat tersebut. Nah, contoh lagi yang surat mutasyabi atau surat-surat yang perlu ditafsirkan, karena ayat tersebut masih berarti kan belum jelas ya, atau butuh banget ditafsirkan. Contoh dari Quran surat Toha ayat 5, yaitu adalah Ar-Rahman alar arsy tawa. Jadi artinya ada Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas ar. Maksud dari bersemayam di atas ar seperti ini, kita harus wajib mengimamim ya. Tapi jangan juga kita bersemayam itu jangan disamakan dengan makhluk. Nah, bersemayamnya jangan disamakan dengan makhluk. Allah maha melihat, ya, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Apakah maha melihat dan maha mendengarnya seperti makhluk? Tidak kan? Nah, jadi yang masuk bersemayam di atas ars ini, kita cukup imami dia bersemayam di atas ars, tapi jangan disamakan duduknya atau bersemayamnya seperti makhluk, sebab dia Tuhan. Ya. Nah, seperti yang ini, yang surat Al-Fat ayat 10. Yadullah fi qad aydihim. Artinya tangan kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Apakah tangan Allah sama dengan makhluk? Tidak. Jadi kita cukup mengimami tangan Allah, tapi jangan kita samakan dengan makhluk. Bedakan ya. Ini juga kalau soal ini cukup sensitif ya saya bahas. Sebabnya ada berbagai pendapat, berbeda pendapat. Ada yang tidak boleh menyamakan Allah bersemayam di atas ars, tapi saya memberikan dalil yang jelas ya, sebab bersemayam di atas ars itu kita jangan juga samakan pemikirannya kayak dengan makhluk, jangan. Tapi kita cukup imamin bersemayam di atas arsnya itu karena contoh tadi Allah maha melihat dan maha mendengar. Apa melihat dengan mendengarnya sama dengan makhluk? Tidak kan? Jadi itu saja penjelasan saya tentang materi-materi yang di atas ini. Semoga dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mikael. Oke, dari mahasiswa semuanya ya yang telah hadir, ada pertanyaan atau tanggapan untuk tugas hasil presentasinya dari Bapak Mikael? Monggo yang mau bertanya atau menanggapi. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan presentasinya. Seperti itu ya. Ada? Hitungan kelima apa gimana Pak Mikael? Monggo. Ayo yang mau bertanya. Kayaknya sepertinya ada yang bertanya ini. Kalau ada yang tanya aja, santai aja, nggak apa-apa. Iya, kita nyantai aja ya. Iya, santai aja ya kan. Oke, kalau memang nggak ada, kita lanjutkan ya presentasinya. Karena takutnya nanti ada yang pekerjaan atau bagaimana. Karena biasanya numbur-numbur gitu pekerjaan yang lain. Oke, lanjut saja berarti ya. Tadi Ibu siapa yang saya panggil ya yang awal tadi? Ibu Ika. Ya, Ika Suhesti ya. Ya, sudah siap belum Ibu Ika? Ibu Ika. Mungkin Bu Susi udah nunggu kali ya. Oke, kalau nggak Bu Susi sudah siap? Ya, siap Bu. Oke, monggo. Tinggal mempresentasikan tugasnya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Susilawati, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni tentang pengertian asbabul nuzul. Asbabul nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Contohnya dalam suatu riwayat ditemukan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan. Terus-menerus kaum muslimun mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka di sini Allah menurunkan ayat, karena di sini adalah melatar belakangi turunnya ayat kan. Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Qadar yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan itu. Kemudian ada juga yang memberi pendapat bahwa asbabul nuzul adalah suatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Secara bahasa, asbabul terdiri dari dua kata, yakni asbab yang merupakan bentuk jamak dari sabab yang artinya sebab, sedangkan nuzul memiliki arti turun secara sederhana. Jadi asbabul nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi pada saat turunnya Al-Quran atau peristiwa terjadinya turunnya sebuah ayat, satu ayat atau lebih dari 2 ayat. Kemudian yang kedua, yakni ilmu nasih dan mansuh. Ilmu nasih dan mansuh adalah merupakan salah satu dari pembahasan ilmu Al-Quran. Yang pertama, nasih artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan dalil hukum syar'i atau lafaz yang dihapuskan. Pada hakikatnya nasih yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau di sini nasih adalah yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Kemudian yang kedua, mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Nah, di sini perbedaan nasih dan mansuh adalah dari segi etimologi, kata tersebut dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Pengubahan dan sebagainya dinamakan mansukh. Jadi pengubahan dan pengubahan itu disebut mansuh, sedangkan yang dibatalkan atau dihapuskan, dipindahkan, pengubahan itu disebut nasih, sedangkan yang dibatalkan, dihapuskan, dan pemindahan disebut mansuh. Yang ketiga, ilmu makiyah dan madaniyah. Di sini makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Sedangkan madaniyah adalah setiap Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Yang keempat, ilmu fawatuhus suwar. Berdasarkan makna harfiah, fawatuhus suwar ini secara istilah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Jadi di sini ilmu ini menjelaskan tentang awal mula Al-Quran itu ditulis dari huruf per huruf, kata per kata, awal pembuatan Al-Quran. Kemudian yang kelima, ilmu mahkamat dan mutasabihat. Mahkamat adalah ayat yang jelas atau rapih maknanya, sedangkan mutasabihat yang telah berdiri sendiri dan memerlukan keterangan tertentu. Mutasabihah adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Saya akhiri dulu ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, Ibu, mahasiswa semuanya yang mau bertanya kepada Ibu Susilawati. Mas. Nggak ada?
Mas Mikel silakan kalau mau bertanya Mas Mikel. Mas Mikel, monggo Mas Mikel. Sudah jelas. Oh, Pak. sudah jelas. Oke, Jelas. kalau sudah jelas, monggo Bapak Yudi Mufaris. Sudah siap belum? Silakan Mas Yudi. Kalau sudah siap, monggo dibacakan, presentasikan ya hasil tugasnya tadi. Sudah terlihat? Mas Mikel udah kelihatan? Belum. Ah, udah. Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin nama saya Yudi Mufaris akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran dengan judul-judul sebagai berikut. Yang pertama, ilmu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan Asbabun Nuzul atau Asbab An-Nuzul merupakan bentuk idofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Panswadi dalam jurnal Al-Mufidah, jurnal ilmu keislaman, menjelaskan, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud, yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab terjadinya hadis. Oke, kemudian macam-macam asbabun nuzul dan contohnya. Yang pertama itu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Adalah beberapa sebab hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian nomor 2 ada ta'adud an-nazil wa al-ashab wahid wa al-asbab wahid. Adalah suatu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian Imam Asy-Syuyuti dalam bukunya Asbabun Nuzul menjelaskan, ilmu Asbabun Nuzul merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in, serta penukilan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ruang bagi akal di dalamnya kecuali dengan melakukan tarjih antara berbagi dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap bertentangan. Kemudian yang kedua, judul yang kedua itu ilmu nasikh dan mansukh. Nas secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah, maka ada dua macam. Pertama, nas menurut istilah para ulama ushul fikih mutaakhirin. Mereka memiliki takrif yang berbeda-beda. Imam Ibnul Qayyim berkata mengomentari perkataan yang di atas, yang dimaksudkan oleh beliau Huzaifah dan yang dimaksudkan oleh kebanyakan salaf dengan istilah nasikh dan mansukh. Terkadang adalah menghapuskan hukum sekaligus, dan ini merupakan istilah mutaakhirin, dan terkadang adalah menghapus penunjukan dalil mutlak, zahir, dan lainnya. Kemungkinan dengan takhsis atau pengkhususan, takkid, penentuan, atau membawa mutlak kepada muqayyad yang ditentukan, dan tafsir atau penjelasan serta tanbih mengingatkan. Nasikh artinya menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Pada hakikatnya nasikh yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Penunjukan adanya nas dan syariat, perlu diketahui bahwa adanya nas dalam syariat atau adanya Al-Quran yang mansukh
atau dihapuskan hukumnya, lafaznya, oleh ayat lain ditunjukkan oleh dalil naql, ayat atau hadis, kemudian dalil akal, dan dalil ijma. Yang pertama, dalil naql. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya apa saja ayat yang kami naskhan atau hapuskan. Yang kedua, dalil aql. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, nas boleh terjadi menurut akal dan nyata terjadi menurut syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal karena segala perkara di tangan Allah, segala hukum keputusan adalah miliknya. Karena dia adalah Ar-Rabb, sang penguasa, Al-Malik, sang pemilik, maka dia berhak mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut oleh hikmahnya dan rahmatnya. Apakah akal menolak jika sang pemilik memerintahkan kepada apa yang dia miliki dengan apa yang dia kehendaki? Yang kemudian dalil ijma. Banyak ulama telah menyatakan adanya ijma tentang adanya nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Baji berkata, seluruh umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya nas syariat menurut akal dan syara. Kemudian macam-macam nas. Pertama, satu nas yang mansuh hukumnya atau namun lafaznya tetap. Ini adalah jenis nas mansuh yang paling banyak, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan namun lafaznya tetap. Yang kedua, nas yang mansuh lafaznya namun hukumnya tetap. Al-Midi menyatakan bahwa ulama telah bersepakat atas terjadinya nas atau penghapusan tulisan lafaz. Tanpa nas hukumnya berbeda dengan anggapan kelompok yang menyendiri dari kalangan Mu'tazilah. Yang ketiga, nas mansuh hukumnya dan lafaznya. Contoh, ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui, mengharamkan. Kemudian itu dimas atau dihapuskan. Dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ilmu maki dan madani. Ilmu maki dan madani bisa dijelaskan sebagai ilmu yang membahas tentang bagian Al-Quran yang termasuk berjenis maki dan bagian yang berjenis madani, baik dari segi makna, cara-cara mengetahuinya, atau membahas tentang tanda dari masing-masing maki dan madani, ataupun macam-macamnya. Penyebutan maki dan makiyah, juga madani atau madaniyah, itu sama saja dengan hanya beda bentuk jenis penyifatan. Penjelasan tentang maki dan madani bisa diterangkan sebagai adanya bagian-bagian dari kitab suci Al-Quran, baik ayat maupun suratnya, yang sebagaimana termasuk berjenis maki karena turun di Mekah, dan ada yang termasuk madani karena turun di Madinah. Lanjut, yang keempat, ilmu fawahidus syuar. Menurut bahasa, fawatih adalah jamak dari kata fatihah, yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata suar atau as-suar adalah jamak dari kata as-surah, yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Dari segi makna bahasa, fawatih as-suar berarti pembukaan-pembukaan surah karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks tiap surah. Bila sebuah surah dimulai oleh huruf-huruf hijaiyah, huruf itu bisa dinamakan huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah, karena posisi huruf tersebut cenderung menyendiri, tidak bergabung untuk membentuk sebuah kalimat serta kebahasaan. Namun, segi pembacaannya tidak berbeda dengan lafaz yang diucapkan pada huruf hijaiyah. Yang kelima, ilmu muham dan mutasyabih. Muham berasal dari kata iham, yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan, seperti pada kalimat al-ahkam al-amr,
yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan, saya persilahkan. Monggo, dari kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, termasuk Bapak Mikael dari tadi, atau Pak Syawaludin Yusuf, atau dari yang lainnya? Oke, sudah jelas? Iya Bu, jelas, langsung aja Bu. Oke, panjang ya. Oke, mau zuhur. Ini berapa lagi ya? Satu presentasi lagi kita istirahat atau bagaimana? Saya dulu Bu, biar simpel. Saya simpel Bu. Simpel. Siapa tuh yang ngomong simpel? Maaf, ini di HP jadi nggak kelihatan. Yang ngomong simpel siapa ini? Mas Syawal. Oh, Pak Syawal. Oke, berarti setelah itu nanti kita istirahat. Satu presentasi lagi ya ini ya. Habis itu nanti kita istirahat. Setelah itu kita masuk lagi jam, biasanya jam 1 Bu. Jam 1 kalau nggak jam setengah 2. Oke. Jam 1 berarti ya, jam 1. Tet kita masuk lagi gitu ya. Oke. Berarti untuk selanjutnya ini Bapak Syawaludin. Monggo Bapak. Saya Bu ya. Ya. Monggo. Kedengar ini suara saya semuanya? Mohon maaf, sebelumnya di mute supaya lebih jelas, karena memang simpel, padat, dan bisa dengar. Di mute dulu Bu, di ininya Bu Ika Suhesti. Ika, mic-nya dimatiin dulu, mic-nya. Ika. Ya, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya di sini atas nama Syawaludin Yusuf, Prodipai, yang beralamat di Bandar Lampung. Lebih detailnya nanti di Japri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan yaitu materi yang ketujuh, ilmu muhkam dan mutasyabih ya. Yaitu. Aduh, HP-nya lobet ini Bu. Langsung aja Bu ya. Langsung. Saya menerangkannya tidak panjang lebar, tetapi inti-intinya saja, simple. Adapun pengertian muhkam atau mutasyabih, menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakama. Hakama adalah sesuatu yang dikokohkan, yang dikuatkan, atau yang dijelaskan, jelas, atau fasih, dan membedakan antara yang hak dan batil. Terus kemudian Syekh Subhi As-Salih merangkum pendapat ulama mutaakhirin atau yang lain dan menyimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas. Yang kedua yaitu mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa berasal dari kata syubaha. Syabaha. Sabaha. Yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, syubaha ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu
tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret. Jadi mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan ada yang kuat. Terus kemudian yang kedua yaitu contoh ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat dan mutasyabihat contohnya seperti dalam surah bentar Bu. Ayat mutasyabih dan ayat muhkam dan mutasyabih contohnya dalam surat An-Nisa yaitu ayat ketiga, wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Belum yang kepada selanjutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan amma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ini contoh daripada ayat muhkam wal mutasyabih. Muhkam wal mutasyabih yaitu ayat An-Nisa di surat An-Nisa yang tadi saya sebut. Artinya, dan jika kamu takut tidak ada dapat berlaku ada hak perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita. Terus kemudian ketiga yang ketiga sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Semoga Pak, masih ada? Pak, sinyalnya ini Bu. Bentar Bu, bentar. Sebab-sebab Al-Quran muhkamat dan mutasyabih dalam Al-Quran yaitu sebab-sebabnya. Al-Quran merupakan wahyu ilahi sekaligus risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terlepas dari sebab berbagai pendapat tentang validitas Al-Quran dan keautentikkan dalam kaitan sejarah pewahyuan dan kodifikasinya. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya
melalui keindahan susunan bahasa yang levelnya tidak dapat dijangkau oleh nalar para ahli sastra Arab terhebat pada masa itu. Selain itu, Al-Quran menjadi sumber utama bagi syariat Islam untuk mengatur kehidupan umat Islam dalam lingkup hubungan mereka dengan Sang Khalik maupun hubungan mereka dengan sesamanya. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat urgen dalam mempelajari dan memahami makna dalam ayat mutasyabih atau muhkam atau mutasyabih dalam Al-Quran demi tercapainya tujuan utama dari kehidupan, yakni keselamatan dan kebahagiaan umat Islam dunia akhirat. Ya, 3 itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebihnya, karena memang waktunya mau azan. Tadi saya dipanggil suruh mau azan. Ya, itu aja teman-teman. Yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk secara detailnya nanti kita bisa di forum bertatap wajah, lebih enak kayaknya. Ada yang mau bertanya silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya ini Mas Sawaludin. Oke, untuk mahasiswa ya, ini karena sudah mendekati zuhur, kita break sebentar ya, istirahat. Bu, Oke, masih ada waktu lagi nggak Bu? Soalnya saya habis zuhur mau ada acara, gimana Bu? oke, berarti begini. Ini kita apa ya? Maksudnya ingin ke teman-teman, masih bisa nggak menunggu 1 orang lagi? Biar ikhlas ya, kita belajar ikhlas gitu. Maksudnya Gimana? Boleh nggak satu ini? gimana ini mahasiswa yang lainnya? 1 lagi ikhlas atau tidak? Kalau enggak, untuk Boleh. untuk Mas Sawaludin, kalau mau azan, monggo azan dulu nggak apa-apa, lebih penting itu. Pak Ya Bu, Sawaludin. saya pamit Bu ya. Oke, nanti ada info lagi biar masuk lagi jam 1 ya Pak. Ya Pak, siap Bu. Ya Bu, saya di sini sama Fitriatul Munawaroh berdua. Soalnya dia kendala HP. Kita berdua, nggak apa-apa ya Bu? Oke, nggak Udah, Bu, apa-apa. saya izin keluar Bu ya. Oke. Monggo Pak Sawaludin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Ibu Susiati dan Fitriatul Munawaroh ini ada 5 poin ya. Biar menyikat waktu 5 itu kalian bagi atau 2, 3 atau 3. 2,5 gitu ya materinya. Oke. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati, saya Fitriatul Munawaroh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian asbabul nuzul. Yang pertama, asbabul nuzul adalah ilmu membahas belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya, nuzul memudahkan para penafsir untuk menemukan dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkan ayat ini. Atau asbab an-nuzul merupakan bentuk dari kata asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk plural, jamak dari kata sabab yang dalam bahasa Indonesia berarti sebab, alasan, motif, latar belakang, dan lain-lain. Sedangkan nuzul merupakan bentuk-bentuk masdar dari anzala yang berarti turun. Yang kedua, ilmu nasik dan mansukh. Nasik menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah maka ada 2 macam. Al-Baidawi rahimahullah mendefinisikan dengan nasyik adalah penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jalan syar'i yang datang setelahnya. Menurut Ibnu Huzamah rahimahullah menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan atau dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya.
Mansuk artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Nasyik yang mansuk hukumnya, lafadznya tetap, yaitu syar'i dihapuskan tidak diamalkan, namun lafadznya tetap. Contohnya Quran Surat Al-Anfal 65. Yang nomor 2, nasyik yang mansuk lafadznya, namun hukumnya tetap. Contoh ayat Azam dari hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 3 dilanjutkan sama Mbak Fitriatul. Saya akan menjelaskan tentang ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, ilmu Makkiyah dan Madaniyah adalah suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Perbedaannya berdasarkan definisi lokasi tempat turunnya. Makkiyah ialah suatu surat atau ayat yang diturunkan di Mekah walaupun turunnya setelah Nabi SAW melakukan hijrah. Sedangkan Madaniyah ialah suatu ayat surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Ubah, dan Sil. Berdasarkan masa turunnya suatu surat atau ayat. Makkiyah ialah suatu surat atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di luar daerah Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah suatu surat atau ayat yang turunnya setelah Nabi melakukan hijrah meskipun di luar Madinah. Berdasarkan orang-orang dan golongan yang menjadi sasaran. Makkiyah ialah suatu surat yang turun yang sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu terdapat surat sajdah, terdapat lafaz kala, terdapat kalimat seruan, mengandung kisah-kisah, dan dimulai dengan huruf hijaiyah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan surat Madaniyah, terdapat ayat-ayat tentang izin berjihad, tentang hukum pidana, menjelaskan keadaan kaum munafik, membantah kepercayaan, dan dimulai dengan Ya ayyuhalladzii, kecuali Al-Baqarah ayat 21 dan 168, An-Nisa ayat 170 dan 175, Al-Hajj ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13. Ilmu Mawahitus Suwar. Ilmu Fawahitus Suwar ialah cabang ilmu dalam Al-Quran yang digunakan untuk mempelajari pembukaan surat-surat. Fawahitus Suwar terdiri dari 2 kata, seperti dijelaskan oleh Juwana Nasruddin dalam bukunya yang berjudul Kaidah Ilmu Tafsir Al-Quran Praktis. Menurut bahasa, fawatih adalah jamak dari Fatihah yang berarti pembukaan atau awalan. Sedangkan as-suwar adalah jamak kata as-surah, yakni sekumpulan ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. 5. Ilmu mukhayat dan mutasyabihat. Perbedaannya, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil. Sedangkan ayat mutasyabihat sebaliknya membutuhkan takwil agar dapat diketahui. Ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memunculkan sisi arti yang lain. Sedangkan ayat mutasyabihat mempunyai kemungkinan sisi arti yang banyak. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Susiati ya dan Mbak Fitriatul Munawarah. Oke, untuk mahasiswa selanjutnya ini kita break dulu ya. Nanti masuk lagi jam 1. Oke, bisa dipahami ya? Izin ya Bu, nanti habis dulu tidak masuk lagi. Oke, bila izin nanti yang penting linknya, absensinya tetap diisi ya. Jangan sampai kosong. Bu. Oke, ya. Bu, Ada yang ditanyakan? Link absensinya itu diisi berapa kali? 1 aja, 1 kali aja. Sekali, baik. Oke ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita break ya. Masuk jam 1, istirahat dulu. Ya, Sholat. Bu. Oke. Maaf Pak Muhammad Ishak baru masuk. Oke ya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
Mbak Susi. Iya, Ini Bu. presentasinya sendiri-sendiri apa kayak gimana ya? Berdua nggak apa-apa, kan? Sendiri-sendiri